Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Nasta Irin Sanjaya dengan NIM 24801038 dari kelas B24, mahasiswi Universitas Indonesia Timur, Makassar. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai konsep dasar psikologi perkembangan di bawah bimbingan dosen pengampu kita, Bapak Dr. Kasman, SPDI MPDI. Seperti yang terlihat pada ilustrasi di slide ini, menampilkan anak muda yang sedang santai membaca dan belajar di taman kota. Ini mempelajari konsep dasar untuk membantu kita memahami fondasi penting mengenai pertumbuhan dan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke pembahasan slide selanjutnya. Nah, selanjutnya mari kita masuk ke latar belakang pentingnya mempelajari topik ini. Psikologi perkembangan dipelajari untuk memahami seluruh dinamika perubahan manusia, mulai dari masa dalam kandungan hingga lanjut usia. Nah, pemahaman ini sangat penting agar kita dapat mengenali karakteristik individu pada setiap tahap usianya, sekaligus membantu merancang proses pendidikan dan pembelajaran yang paling sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Hal ini bisa kita lihat digambarkan secara urut pada ilustrasi di bawah slide ini. Mulai dari pasangan yang menanti kelahiran buah hati pada masa kandungan, interaksi tumbuh kembang anak bersama orang tua, hingga tahap lanjut usia. Nah, semua fase tersebut membutuhkan pendekatan pemahaman yang tepat. Nah, sekarang mari kita masuk ke pembahasan pengertian psikologi perkembangan. Nah, psikologi perkembangan adalah cabang ilmu yang mempelajari perubahan dan perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupannya, mulai dari aspek fisik, kognitif, emosional, sosial, maupun moral. Nah, di slide ini, aspek-aspek tersebut digambarkan secara nyata melalui ilustrasi ini. Yang pertama, tampak seorang ibu yang menenangkan anaknya yang sedang menangis. Nah, ini melambangkan perkembangan emosional dan rasa aman. Yang kedua, ada anak yang bergandengan tangan menari bersama. Nah, ini melambangkan perkembangan sosial dan interaksi sebaya. Serta yang ketiga, ada ibu yang mendampingi anaknya bermain balok susun. Nah, ini melambangkan perkembangan kognitif dan fisik. Semua aspek ini saling melengkapi dalam membentuk tumbuh kembang individu secara utuh. Selanjutnya, mari kita simak ruang lingkup psikologi perkembangan. Secara umum, ruang lingkup kajian ilmu ini mencakup 6 domain utama, yaitu yang pertama, perkembangan fisik dan motorik, yang kedua, perkembangan kognitif dan proses berpikir, yang ketiga, perkembangan bahasa, yang keempat, perkembangan emosi, yang kelima, perkembangan sosial, serta perkembangan moral dan agama. Itu yang keenam. Nah, kita masuk ke tujuan mempelajari psikologi perkembangan. Mengapa kita perlu mempelajari psikologi perkembangan? Nah, berikut ada 4 tujuan utamanya. Yang pertama, untuk memahami karakteristik individu pada setiap tahap usia. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang ketiga, membantu proses pendidikan dan pembelajaran agar berjalan lebih efektif. Dan yang keempat, itu membantu memahami perilaku manusia sesuai dengan tahap perkembangannya. Nah, pada ilustrasi di slide ini, terlihat seorang pemuda yang gembira memainkan gitar dan temannya yang memegang buku dengan antusias. Ini menggambarkan bagaimana pemahaman akan tujuan ilmu ini dapat membantu kita mengarahkan serta mengoptimalkan potensi, bakat, dan ekspresi diri di setiap individu secara positif.
Nah, materi selanjutnya adalah prinsip-prinsip perkembangan. Nah, prinsip yang pertama itu seperti yang kita tersorot ini ya, adalah perkembangan berlangsung sepanjang hayat. Yang artinya proses tumbuh kembang manusia tidak pernah berhenti pada usia tertentu, melainkan terus berjalan secara berkesinambungan dari masa pembuahan hingga akhir hayat. Selanjutnya, prinsip yang kedua, ini adalah terjadi secara bertahap dan berkesinambungan. Nah, perkembangan manusia itu tidak berlangsung secara mendadak, melainkan melewati urutan tahapan yang teratur. Nah, setiap tahap perkembangan yang dilalui akan menjadi landasan bagi tahap perkembangan berikutnya. Pada poin kedua ini, menegaskan bahwa memahami urutan tahapan tersebut sangat penting agar kita dapat memberikan stimulasi dan pendampingan yang tepat sesuai dengan tingkat kematangan individu. Nah, masih pada prinsip perkembangan, ini berpindah ke poin ketiga, yaitu setiap individu memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda. Meskipun tahapan perkembangan secara umum sama bagi setiap manusia, ritme atau kecepatan tumbuhnya unik pada tiap-tiap orang. Ada anak yang lebih cepat dalam perkembangan bicaranya, ada pula yang lebih cepat dalam keterampilan fisiknya. Nah, memahami poin ini mengajarkan kita untuk menghargai keunikan dan tempo pertumbuhan setiap individu tanpa membanding-bandingkannya secara tidak adil. Nah, prinsip yang keempat yang tak kalah penting adalah dipengaruhi oleh faktor keturunan dan lingkungan. Perkembangan seseorang merupakan hasil interaksi antara faktor keturunan atau genetik, bawaan dari orang tua ya, dan faktor lingkungan seperti pola asuh, pendidikan, nutrisi, serta budaya tempat ia dibesarkan. Keturunan memberikan potensi dasar, sedangkan lingkungan yang memfasilitasi bagaimana potensi tersebut tumbuh dan berkembang secara maksimal. Dan yang terakhir, prinsip yang kelima adalah semua aspek perkembangan saling berkaitan ya. Yang artinya perkembangan fisik, kognitif, emosional, dan sosial tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling mempengaruhi secara erat. Nah, sebagai contoh, ketika fisik seorang anak tumbuh sehat, hal itu akan mendukung perkembangan kognitifnya dalam belajar, sekaligus membangun rasa percaya diri dalam berinteraksi sosial. Nah, memahami kelima prinsip ini secara utuh memberikan kita wawasan yang komprehensif untuk mendampingi tumbuh kembang manusia secara bijak. Oke, kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Secara umum, perkembangan manusia dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini berasal dari dalam diri individu, ya, dalam diri kita sendiri. Itu meliputi keturunan genetik bawaan, kondisi fisik, serta bakat dan intelijensi. Sedangkan faktor eksternal itu berasal dari luar diri individu, luar diri kita. Nah, ini mencakup lingkungan keluarga, sekolah, interaksi dengan teman sebaya, serta iklim lingkungan sosial. Ya, kalau misalnya kita berorganisasi ya, seperti itu. Oke, slide selanjutnya kita masuk ke pembahasan tahap-tahap perkembangan. Nah, ini pembahasan pokoknya, yang paling utama, yang paling penting di materi kita. Yang pertama itu ada tahap prenatal, ya. Tahap paling awal ini merupakan masa perkembangan individu yang dimulai sejak awal pembuahan hingga proses kelahiran. Pada masa yang sangat menentukan ini, terjadi pembentukan organ-organ vital tubuh serta pertumbuhan janin secara bertahap dalam kandungan ibu.
Nah, hal ini digambarkan secara hangat pada ilustrasi di slide ini ya. Tampak seorang ibu hamil yang penuh kasih sayang, mendampingi dan merawat kandungannya, disertai gelembung gambaran janin ya yang sedang bertumbuh dengan aman di dalam rahim. Disinilah fondasi awal seluruh aspek tumbuh kembang manusia terbentuk. Nah, tahap selanjutnya adalah setelah kelahiran, adalah masa bayi 0 tahun sampai 2 tahun. Nah, fase ini ditandai dengan pertumbuhan fisik yang sangat pesat, serta perkembangan pesat pada kemampuan motorik, penguasaan bahasa awal, dan proses pengenalan lingkungan sekitarnya. Nah, pada ilustrasi slide ini, tampak suasana hangat keluarga di ruang tamu ini. Kedua orang tua duduk bersama anak-anak mereka di atas karpet sambil bermain ya. Interaksi dekat dan stimulasi dari orang tua di rumah itu menjadi kunci utama perkembangan motorik serta ikatan emosional bayi pada fase awal kehidupannya. Oke, berikutnya ada masa kanak-kanak. Ini usia 2 sampai 12 tahun. Nah, pada rentang usia ini, anak mulai aktif mengasah kemampuan berpikir, memperluas interaksi sosial, belajar hal-hal baru ya di sekolah, di rumah, serta membentuk kebiasaan dan kepribadian dasar. Ciri khas masa kanak-kanak ini digambarkan secara ceria pada ilustrasi ini. Tampak kita lihat anak-anak sedang berkumpul duduk di taman rumput bermain bersama teman sebayanya dan juga berinteraksi secara aktif dengan hewan peliharaan. Nah, melalui dunia bermain dan bersosialisasi inilah kecerdasan, rasa empati, dan karakter kepribadian anak tumbuh dengan pesat. Oke, selanjutnya kita melangkah ke masa remaja, usia 12 sampai 21 tahun. Nah, siapa di sini yang udah usia segitu? Oke, masa remaja merupakan fase transisi krusial dari kanak-kanak menuju dewasa. Fase ini ditandai dengan perubahan fisik akibat pubertas, perkembangan emosi yang dinamis, proses pencarian identitas diri, peningkatan hubungan sosial, hingga perkembangan nilai moral dan agama. Nah, ini pada ilustrasi di slide ini, itu digambarkan secara indah melalui panah perubahan anak-anak ya. Nah, tampak anak kecil ini yang bertransformasi menjadi remaja putri berhijab. Jadi ini seperti gambaran kita ya. Mungkin dulu sewaktu kita masih kecil, masih anak-anak, kita masih belum mengenakan hijab. Namun seiring bertumbuhnya usia remaja dan belajar pengetahuan baru, kita memahami bahwa memahami muslimah itu ketika masuk masa balik itu diwajibkan untuk berhijab, sehingga kini kita mantap berhijab sebagai wujud ketaatan kita kepada perintah agama. Nah, setelah masa remaja, manusia memasuki masa dewasa awal. Ini usia 21 tahun sampai 40 tahun. Nah, pada tahapan ini, individu mulai belajar hidup mandiri, memasuki dunia kerja, membangun hubungan sosial dan emosional yang lebih matang, serta aktif merencanakan masa depan dengan karir maupun keluarga secara realistis. Pada ilustrasi slide, hal ini digambarkan melalui suasana kerja kantor profesional. Tampak rekan kerja yang berseragam rapi sedang berdiskusi dan fokus bekerja menggunakan perangkat komputer serta tablet. Nah, gambar ini mencerminkan etos kerja, kemandirian finansial, dan kematangan tanggung jawab individu pada masa dewasa awalnya. Oke, selanjutnya tahap perkembangan berikutnya itu masa madya. Ini usia 40 sampai 60 tahun.
Fase ini ditandai dengan kematangan yang mantap dalam pekerjaan dan kehidupan sosial, serta mulai terjadinya beberapa perubahan fisik, ya, yang bertambahnya usia itu pasti dia ada berubahnya gitu. Nah, kita lihat ilustrasi di slide ini dicerminkan secara epik melalui suasana ruang rapat. Tampak seorang pria matang, ya, berjas yang sedang memimpin diskusi dan memberikan pengarahan kepada tim kerjanya. Gambar ini melambangkan kepemimpinan, kematangan emosional, kebijakan sosial, serta peran penting sebagai mentor bagi generasi penerus di masa madya, serta perubahan fisiknya juga rambutnya, ya, itu sudah ada perubahan. Dulunya hitam, sekarang sudah mulai muncul uban, ya, rambut-rambut putih seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap akhir dalam rentang kehidupan manusia. Ini adalah masa lansia, usianya itu 60 tahun ke atas. Pada masa ini, terjadi penurunan kemampuan fisik secara bertahap, namun individu tetap dapat terus berkembang dalam aspek pengalaman hidup, kebijaksanaan, serta kedewasaan spiritual. Ya, pada ilustrasi slide ini, hal ini tampak dari gambar para lansia yang berada di taman terbuka. Ya, kita lihat ada kakek-kakek yang berjalan dengan bantuan walker didampingi nenek-nenek, ya. Serta ada pasangan lansia yang duduk tenang bersantai di bangku taman. Nah, gambar ini mencerminkan bahwa lansia adalah fase kehidupan yang penuh kedamaian, rasa syukur, serta kebijaksanaan hidup yang dapat diwariskan kepada anak cucunya nanti. Oke, sekarang kita sampai pada bagian kesimpulan. Nah, kesimpulannya, psikologi perkembangan adalah ilmu yang mempelajari perubahan manusia sepanjang rentang kehidupannya. Nah, perkembangan tersebut mencakup aspek fisik, kognitif, emosional, sosial, moral, dan agama yang dipengaruhi oleh interaksi faktor internal dan eksternal. Nah, pemahaman psikologi perkembangan ini sangat penting, khususnya dalam dunia pendidikan. Itu untuk membantu merancang proses pembelajaran yang paling sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Nah, demikian seluruh materi presentasi mengenai konsep dasar psikologi perkembangan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada dosen pengampu kita, Bapak Dr. Kasman SPDI MPDI, atas bimbingannya serta kepada teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.